Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dengan ide bisnis produksi dan jasa pemasangan running tag jam digital bertenaga surya. Deskripsi usaha, gambaran umum rencana bisnis. Bisnis ini akan kami kelola secara mandiri dan untuk pelaksanaannya kami menggunakan peralatan dan barang yang terjamin mutu kinerjanya serta kelayakan dari barang yang kami buat. Untuk saat ini sumber daya yang kami gunakan berasal dari toko peralatan dan bahan elektronik yang sudah terjamin kualitasnya supaya jasa kami dapat terus berjalan. Bisnis ini muncul karena dengan beralurnya waktu dan dengan kemajuan teknologi sekarang. Semuanya dipaksa untuk terus maju mengikuti keadaan teknologi yang ada pada saat ini. Dari ini semua, kami mengambil salah satu langkah untuk membuka bisnis produksi dan jasa pemasangan running tag yang dapat digunakan sebagai media informasi dan media promosi. Kenapa kita mengambil langkah ini? Karena saat ini masjid, toko, papan informasi dan sebagainya masih banyak yang menggunakan produk yang biasa sehingga tidak dapat dirubah dan tidak terupdate. Contohnya media promosi yang menggunakan poster, jam, pada masjid yang belum digital dan lain-lainnya. Dengan keadaan saat ini, kami berpikir bahwa caranya supaya kita bisa membuat produksi yang bisa dirubah sewaktu-waktu dan dapat menyampaikan jadwal waktu sholat supaya produksi terupdate dan tidak perlu mengganti setiap hari. Dari pemikiran ini, akhirnya kami menarik kesimpulan untuk membuat produksi dan jasa pemasangan running tag berbasis tenaga surya. Tujuan usaha. Tujuan usaha ini sebagai media penyampaian informasi dan promosi, sebagai media penunjang kemajuan dalam bidang digital, sebagai penyampaian informasi yang waktunya selalu terupdate, dan sebagai motivasi anak muda untuk membuka usaha dan bergerak di bidang elektronik atau digital. Manfaat usaha ini adalah dengan adanya usaha ini yang sedang kita rintis ini, kita dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga dapat memotivasi generasi muda untuk membuka usaha sendiri. Harapan kedepannya kami bisa menambah lapangan pekerjaan yang sekarang sudah semakin sedikit. Sedangkan hasil yang kita peroleh dari merintis usaha ini adalah bisa meringankan beban orang tua. Baik, di sini saya akan menjelaskan berbagai bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan running tag dan jam digital. 1. Gambar sebelah kiri ini adalah panel P10 LED metrik. Panel P10 LED metrik merupakan sebuah display yang berisi kumpulan LED-LED yang disusun secara metrik. Fungsinya untuk menampilkan informasi berupa teks maupun gambar yang dapat kita atur tampilannya sesuai keinginan kita. Tentunya sudah sering kan melihat teks-teks berjalan di sepanjang jalan. Nah, itu merupakan salah satu bisa menggunakan P10 LED metrik ini. 2. Pada gambar sebelah kanan ini adalah power supply. Power supply berfungsi untuk menyuplai atau memberikan tegangan pada alat running text. Biasanya tergantung yang dibutuhkan, sekitar 5 volt DC. Semuanya tergantung kebutuhan. Sedangkan kebutuhan arus tergantung dari ukuran display atau modul LED yang kita gunakan. Semakin banyak modul LED yang kita gunakan, maka semakin besar arus yang kita gunakan juga. Lalu yang ketiga, gambar sebelah kiri ini adalah sebuah controller. Controller merupakan komponen running tag yang berfungsi untuk mengendalikan nyala dan matinya LED pada modul LED sehingga dapat membentuk pola atau tulisan tertentu. Pada gambar sebelah kanan ini adalah kabel data. Kabel data merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengoneksikan antara modul LED dan controller. Kabel ini berwujud seperti sebuah pita yang dipasangkan konektor ribbon di ujung kedua sisinya. Beberapa modul LED juga telah dipasangkan dengan kabel data ini saat Anda membelinya, sehingga Anda tidak perlu membelinya lagi. Pada gambar sebelah kiri ini adalah frame. Frame berfungsi sebagai wadah panel P10-nya nanti, jadi kita akan merakitnya menjadi satu kesatuan dalam frame ini. Pada gambar sebelah kanan, ini adalah skrup.
Skrup berfungsi untuk mengunci lembaran seng atau penutup pada bagian belakang framenya nanti. Lalu pada gambar sebelah kiri ini ada timah. Timah solder berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menyambungkan antara dua buah komponen, yaitu komponen perekat elektronika dan papan PCB. Lalu pada sebelah kanan ini ada seng. Seng ini berfungsi sebagai penutup bagian belakang framenya nanti. Jadi seng ini nanti kita potong sesuai ukuran frame yang akan kita gunakan, lalu kita pasangkan pada bagian belakang framenya nanti. Lalu pada gambar sebelah kiri ini ada gantungan figura. Gantungan figura berfungsi untuk mengaitkan running tag-nya nanti pada media yang akan kita gunakan, contohnya tembok dan lain sebagainya. Selanjutnya panel surya. Panel surya digunakan untuk menyuplai energi listrik yang didapatkan dari energi panas matahari. Lalu energinya nanti digunakan untuk menyalakan panel surya atau jam digital. Baiklah, saya akan menjelaskan gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, media promosi yang digunakan. 1. Menyebar brosur di tempat-tempat yang luas. 2. Mempromosikan melalui media internet. 3. Menawarkan langsung kepada pemilik toko dan takmir masjid. Kedua, peluang usaha. Kebutuhan teknologi yang meningkat pada saat masa zaman modern ini tentu membuat masyarakat membutuhkan teknologi tepat guna untuk membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Contohnya seperti teknologi usaha yang kami buat ini, seperti running tag dan jam digital. Sangatlah penting karena selain bisa menampilkan informasi, keunggulan dari produk ini sangatlah hemat listrik dan sudah terhubung secara Internet of Things, atau sudah bisa mengikuti perubahan jadwal sendiri tanpa disetting secara manual, sehingga bisa membuat para konsumen tertarik pada produk ini, dan untuk kedepannya produk ini sangat menjanjikan. Ancaman dari produk ini adalah persaingan atau produksi lain yang pada saat ini banyak memproduksi produk tersebut, sehingga sudah banyak beredaran di mana-mana. Tetapi kami akan menampilkan hasil karya kami yang sempurna agar para pelanggan kami sangat puas dan terkesan dengan produk yang kami hasilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan. Jenis pengeluaran, peralatan penunjang ditulis sesuai kebutuhan sebesar Rp840.000 seperti gerinda plus mata potong. Jumlah barang 1 seharga Rp350.000. Yang kedua, bor berserta mata bornya berjumlah 1 sebesar harganya Rp250.000. 3. Solder kualitas 1 harganya Rp50.000. Yang keempat, penyedot timah. Jumlah barang 1 harganya Rp40.000. Yang kelima adalah lot fair berjumlah 1 dengan harga Rp35.000. Yang keenam, obeng berjumlah 2 dengan harga Rp50.000. Tang biasa dan potong berjumlah 2 dengan harga Rp60.000. Yang ke-8, korek api sebesar 1 berjumlah 1 dengan harga Rp5.000. Gunting berjumlah 1 dengan harga Rp10.000. Dengan total harga peralatan penunjang Rp840.000. Yang kedua adalah bahan habis pakai sebesar Rp1.245.000, yaitu yang pertama 1 panel P10 merah, jumlah barang 3 dengan harga Rp150.000 per 1 barang, jadi dijumlah seharga Rp450.000. Yang kedua, power supply berjumlah 1 dengan harga Rp150.000. Yang ketiga, controller berjumlah 1 dengan harga Rp400.000. Yang keempat, kabel berjumlah 1 dengan harga Rp20.000. Yang kelima, flame aluminium berjumlah 1 dengan harga Rp180.000. Yang keenam, skrup jumlah 1 dengan harga Rp5.000. Yang ketujuh adalah timah
berjumlah barang 1 dengan harga Rp20.000. Yang ke-8 tutup dari seng berjumlah 1 dengan harga Rp25.000. Yang ke-9 gantungan figura berjumlah 2 dengan harga satuannya Rp50.000 jadi Rp10.000 dengan jumlah total harga Rp1.245.000. Untuk lain-lain seperti imitasi, publikasi, laporan promosi dan lain-lain seperti brosur berjumlah 100 lembar, harga satuan Rp50.000. 2. Kuota internet sebagai media promosi di YouTube ataupun di kalangan internet dengan harga Rp25.000. Dan lain-lain seperti pulsa listrik sebagai sumber daya alat-alat teknik dengan pengeluaran sebesar Rp50.000 dengan total semua pengeluaran publikasi, laporan promosi dan administrasi sebesar Rp495.000 dengan total semua biayanya adalah Rp2.580.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.